Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak menyadari hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Mari kita menyadarinya melalui ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengingat baptisan Yesus sebagai satu tonggak iman kita. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi hidup kita. Dalam Dia Roh Allah bekerja dan memampukan kita bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Kita diajak turut mencipta bersama Dia selaku mitranya. Dengan menghayati ulang makna baptisan yang telah kita terima, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami dipengaruhi hal jahat di sekitar kami. Sekalipun telah dibasuh oleh darah-Mu, kami kerap menginginkan yang jahat, sehingga anugerah-Mu tidak kami rasakan. Kami mengaku mengikut Engkau. Kami dibaptis, namun sering hanya menjadikannya lambang dan kebanggaan jasmani yang tak berdampak
dalam kata dan karya kami. Kami mengabaikan roh-Mu yang ada dalam diri kami. Hasutan si jahat lebih banyak kami dengarkan dan kami turuti. Kami berlaku seperti tidak mengenal Engkau. Perilaku kami jauh dari apa yang berkenan kepadamu. Firman-Mu seakan susah dipraktekkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Kristus penebus dosa, kami mengaku dosa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang, Tuhan, padamu. Jemaat kami undang berdiri. Sekarang terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan dalam Alkitab yang menyatakan demikian. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik sorailah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa.
Memang benar Tuhan bahwa sabda-Mu adalah suluh langkah kami, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kehidupan kami, dan menjadi sarana pemelihara iman di dalam ketidakpastian kehidupan yang kami tapaki. Tolong kami agar kami mampu mendalami dan mengerti dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kiranya kami pun tergerak hati untuk melakukan sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari, supaya nyata benar bahwa sabda-Mu akan menjadi pemelihara iman kami. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara, serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Baptisan Yesus. Dan kita bersama-sama untuk saat ini diajak kembali mencoba merenungkan dan menggali makna tentang baptisan. Diawali dengan suatu pertanyaan, apakah kita sudah dibaptis? Ya, jika sudah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kita memahami makna dari baptisan itu, dan apa dampak baptisan yang sudah kita terima itu dalam kehidupan sehari-hari? Melalui pertanyaan refleksi awal ini, kita mencoba untuk memaknai kembali tentang baptisan yang sudah kita terima, dan melalui bacaan dari Markus
pasal 1 ayat 4 sampai 11 inilah kita mencoba menggali tentang pengertian dari baptis yang menjadi bagian dari sarana pemeliharaan iman dalam konteks GKJ. Ada 2 sakramen, yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan, dan itu menjadi bagian dari sarana pemeliharaan iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang juga disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa peranannya dalam kehidupan di dunia ini adalah menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus ke dunia ini. Itu dengan gamblang dia nyatakan bahwa sekalipun ada banyak orang yang menganggap bahwa dia sendirilah Mesias itu, tetapi Yohanes dengan gamblang juga menekankan bukan dia Mesias itu, dia hanya menjadi sosok yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, dengan dia menyerukan bahwa akan datang, ya, bahwa sesudah zaman Yohanes Pembaptis akan datang ia yang lebih besar, ia yang lebih berkuasa, dan membuka tali kasutnya pun Yohanes Pembaptis merasa tidak layak. Dalam konteks yang pertama ini kita mencoba melihat pelayanan yang dilakukan Yohanes Pembaptis, di mana dia memang menyerukan, meminta, ya, kepada banyak orang untuk kemudian mau dibaptis sebagai wujud untuk menyatakan pertobatan dalam kehidupan kala itu. Jadi sebenarnya Yohanes Pembaptis sendiri sudah menekankan atau mempertajam tentang makna baptisan. Karena kala itu baptisan itu memang menjadi satu bagian ritual atau upacara gitu ya. Sebagai satu penanda supaya seseorang yang dibaptis itu kemudian masuk dan diterima dalam satu komunitas tertentu, yaitu komunitas orang Yahudi. Jadi kala itu memang hanya sebagai suatu seremonial kayak ya pelantikan gitu aja, bahwa orang yang sudah dibaptis maka dia masuk sah menjadi bagian dari komunitas orang Yahudi. Tetapi kemudian ya, baptisan yang sudah mereka terima itu ya dianggap sudah cukup, karena mereka kemudian sudah secara sah gitu menjadi bagian dari komunitas orang Yahudi tadi. Mereka tidak merasa perlu lagi untuk kemudian menindaklanjuti baptisan yang sudah mereka terima, dengan hidup selaras sebagai identitas orang Yahudi yang adalah umat yang dipanggil Tuhan, umat yang dipilih Tuhan, sehingga jalan hidupnya itu selaras dengan identitas sebagai umat yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan tadi. Jadi secara seremonial jasmaniah yang sudah diterima dan mereka merasa cukup di situ. Dan itu yang kemudian menjadi suatu penajaman bagi Yohanes ketika menyerukan seruan pertobatan, supaya baptisan itu tidak hanya diterima sebagai suatu seremonial jasmaniah, tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam lagi, supaya apa yang sudah diterima itu juga sampai merasuk dalam diri orang itu. Tidak hanya yang nampak saja tadi, yang sudah diselamkan kemudian muncul lagi, tetapi harapannya setelah itu ada sebuah tindak lanjut yang dijalani oleh orang-orang yang sudah dibaptiskan. Nah, maka kemudian kisah tentang Yesus yang dibaptis ini juga menjadi satu penegasan bahwa Yesus sendiri memberi teladan dan memberi contoh sebagai orang yang dibaptis. Dan pembaptisan ini yang Yesus alami, yang Yesus lakukan juga sebagai suatu bentuk ketaatan. Jadi dari sini Yesus sudah memberikan suatu
sikap teladan yang mempertajam makna baptisan tadi, yang memperdalam makna baptisan tadi, bukan sekadar seremonial secara fisik, tanda jasmaniah, tetapi lebih dari itu, bahwa kebersediaan Yesus dibaptis adalah suatu bentuk ketaatan dirinya tunduk kepada kehendak Allah Bapa, dan dia menyatakan siap untuk taat kepada Allah Bapa, sampai juga siap untuk menapaki tahapan-tahapan pelayanan yang akan dia jalani sampai ketaatan mati di atas kayu salib. Dan bagaimana kedalaman makna baptis ini juga tercermin dari fenomena yang terjadi setelah Yesus dibaptis, di mana kemudian di sana nampak langit yang terkoyak dan roh yang seperti burung merpati itu turun ke atasnya, turun ke atas Yesus. Dan ini juga menjadi satu makna yang begitu mendalam, bahwa peristiwa baptisan itu bukan hanya peristiwa secara jasmania, tetapi juga peristiwa yang menyentuh aspek roh kehidupan manusia itu, sehingga baptisan tadi menyentuh secara utuh aspek kehidupan manusia, baik jasmani maupun juga rohani. Nah, ini yang harus kemudian dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa peristiwa baptisan Yesus bukan semata-mata hanya peristiwa baptisan jasmania, tetapi juga ada roh yang kemudian berkarya dalam diri Yesus itulah. Dan roh itulah yang kemudian menuntun dalam pelayanan Yesus bersama dengan Yesus, dan Yesus pun kemudian tunduk, dan roh itulah yang membuat dia tunduk, taat kepada apa yang menjadi karsa dan kehendak dari Allah Bapa tadi. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian ada terjadi keseimbangan atau berjalan seiring antara aspek jasmani dan rohani. Secara jasmani Yesus dibaptis dengan sesuatu fenomena yang tampak dan dilihat orang banyak kala itu. Tetapi di sisi yang lain juga kemudian diikuti dengan suatu fenomena yang menandakan betapa dalamnya ada fenomena roh yang juga kemudian terlibat di dalam peristiwa baptisan itu. Nah, dari aspek dimensi inilah kita ingin mencoba untuk menggali dan mendalami lagi tentang baptisan yang sudah kita terima. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan yang kita terima bukan hanya upacara jasmania, di mana upacara jasmania itu tampak dari percikan air yang adalah lambang darah Yesus yang sudah kita terima. Dan bukan hanya sekadar itu. Ya, kalau kita mau mengatakan secara gamblang tentang simbol jasmaniah yang dipakai, yaitu air, apakah itu suatu air yang khusus? Enggak juga, karena itu juga air biasa, air yang diambil dari keran. Bukan air yang kemudian diambil dari suatu sumber air khusus, bukan. Hanya air biasa. Dan kalau secara jasmaniah ketika kita ditetesi, diperciki air itu, ya itu air biasa. Tetapi bagi kita yang sudah menerima tanda jasmaniah tadi, harusnya kita sadar, harusnya kita mengerti bahwa itu bukan sekadar itu saja, itu hanya simbol, tetapi di balik simbol itu ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Kebersediaan kita atau kerelaan kita menyerahkan anak kita dibaptis, itu ada suatu sikap di mana kita memutuskan akan kebersediaan kita yang menerima tanda baptis itu untuk tunduk kepada karsa dan kehendak dari Allah.
Sehingga harapannya orang yang sudah dibaptis menyadari bahwa itu bukan semata-mata tanda jasmaniah yang kelihatan, tetapi itu juga menyentuh sampai aspek roh, karena kita tidak hanya dibaptis dengan air, tetapi kita juga dibaptis dengan roh itu sendiri. Roh Kudus yang sama juga yang berkarya dalam diri Yesus Kristus. Nah, dengan kesadaran itu harapannya kemudian ada keselarasan antara apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat dengan tuntunan roh yang ada di dalam hati kita. Apakah antara kehendak kita secara jasmaniah dengan roh yang ada dalam hati kita bisa bertentangan? Sangat bisa. Ketika kita mau melakukan tindakan mencuri, mengambil barang orang lain, milik orang lain, kita ada keinginan di sana dan fisik kita sudah mulai bergerak. Dan sebenarnya ada tuntunan dari roh yang mengatakan jangan mencuri. Tinggal kemudian bagaimana kita menyelaraskan keputusan mana yang kita ambil. Apakah kita mau taat, tunduk, atau tidak? Ada dua kemungkinan, bisa taat, bisa tidak. Nah, yang diharapkan dalam diri kita adalah ketika kita sudah menerima baptisan itu, ada upaya untuk menyelaraskan tadi antara kehendak roh dengan tindakan kita. Kalau roh kita menuntun jangan mencuri, harapannya kita tidak bertindak untuk mencuri. Dan juga tindakan-tindakan aspek yang lain. Jadi ada semacam kesadaran bahwa ini bukan sekadar seremonial biasa, yang kemudian dengan tanda itu anak kita atau kita kemudian menjadi warga gereja, dicatat dalam buku induk, lalu kemudian kita punya hak sebagai warga gereja, sampai kemudian menjadi suatu proses untuk kemudian meletakkan identitas kita di KTP kita, agama Kristen. Tidak cukup sampai di situ. Itu hanya tanda-tanda fisik, itu hanya yang sifatnya adalah ya suatu administrasi saja. Harapannya kemudian diikuti dengan kesadaran bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang berkarya, yang beserta kita, menuntun kita, dan ada kesediaan untuk tunduk, untuk taat kepada tuntunan dari Roh itu. Tetapi memang roh yang berkarya dalam diri kita bukan roh pemaksa, tetapi dia menuntun, dia menyertai, iya, tetapi memang tidak memaksa kita. Maka dengan kesadaran ini harapannya kemudian ada ya sebuah greget dari hati yang dari waktu ke waktu berubah dalam kehidupannya, dalam tingkah lakunya. Ketika mau bertindak sesuatu ada sebuah pikiran, ada sebuah perenungan, sampai kemudian bagaimana ya mencoba untuk menyelaraskan dengan tuntunan roh tadi untuk taat. Dan itu memang bukan sesuatu yang otomatis, tetapi muncul dari kesadaran dan muncul dari tanggung jawab sebagai orang yang sudah menerima baptisan. Makanya kalau dalam tradisi GKJ kan orang tua yang membaptiskan anak wajib gulawentah atau mendidik anaknya tadi supaya ketika dewasa mereka mau mengakui baptisan yang sudah mereka terima dengan pengakuan percaya. Dan harapannya orang yang sudah dewasa ini mampu menyelaraskan antara apa yang sudah dia terima, tanda yang dia terima secara fisik tadi, dengan roh yang harusnya disadari itu ada dalam dirinya dan tidak pernah meninggalkan dirinya. Nah, ini ada sebuah proses dalam perjuangan dalam kehidupan, dan Yesus sudah memberikan contoh. Yesus sudah memberikan teladan dalam ketaatannya. Dan setelah minggu baptisan Yesus ini nanti kita akan masuk dalam pelayanan Yesus yang selanjutnya yang konsisten dengan ketaatan tadi, dengan tunduk kepada kehendak Allah tadi. Dan itu akan menjadi juga bagian dari inspirasi dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti penegasan Yohanes Pembaptis kala itu, supaya orang-orang Yahudi tidak hanya memahami baptis sebagai suatu tanda
untuk masuk dalam komunitas tertentu, tetapi harus diikuti, diiringi dengan perbuatan yang selaras dengan apa yang menjadi identitas orang Yahudi sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan. Sama juga dengan kita, bahwa kita yang sudah menerima baptisan ini, janganlah ini hanya kita pahami sebagai satu jalan untuk menjadi orang Kristen secara administrasi, baik tercatat sebagai warga gereja ataupun juga tercantum dalam KTP kita adalah orang Kristen. Tetapi harus diiringi dengan perbuatan, dengan tindakan yang selaras dengan pertobatan yang sudah kita lakukan sebelum kita dibaptis. Dan harapannya kita semakin bisa hidup tunduk dalam ketaatan kepada Roh yang menuntun kita, yang hadir dan tinggal diam dalam diri kita ketika kita sudah menerima baptisan. Apakah kita sudah dibaptis? Jika sudah, apa dampak baptisan itu bagi kita dan dunia? Selamat menggumuli makna baptisan yang sudah kita terima. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya dalam penghayatan ulang akan makna baptisan yang telah kami terima, kami semakin mengalami pemeliharaan Tuhan, sehingga iman kami, iman yang selalu berpengharapan dalam segala keadaan apapun. Kiranya itu juga yang dialami oleh saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, dalam raganya yang rapuh. Kiranya mereka menyadari akan ringkihnya hidup mereka, tetapi mereka juga semakin mengalami bagaimana Tuhan yang hadir dan selalu mengasihi mereka.
Kiranya itu yang menguatkan dalam mereka menjalani kehidupan dalam masa-masa mereka menantikan pertolongan Tuhan. Kiranya mereka selalu dikuatkan untuk selalu berpengharapan dalam segala keadaan apapun. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ataupun keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami beban berat dalam kehidupan yang membuat mereka berputus asa. Kiranya mereka pun juga bisa mengalami pengharapan, meyakini bahwa Tuhan selalu setia, selalu hadir dalam segala keadaan apapun yang sedang menimpa mereka. Sehingga mereka berkeyakinan bahwa Tuhan akan menuntun mereka, memampukan mereka melampaui berbagai macam pergumulan kehidupan yang sedang mereka hadapi sampai mereka tiba di jalan keluar yang telah Tuhan sediakan untuk mereka. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang berduka cita oleh karena berbagai macam penyebab dan oleh berbagai macam keadaan. Baik mereka yang berduka karena masa-masa pandemi COVID-19 ataupun karena kecelakaan alat transportasi dan juga bencana-bencana alam yang terjadi. Tuhan kiranya menguatkan mereka di dalam menghadapi situasi duka cita. Kiranya roh Tuhan yang menguatkan pengharapan mereka di dalam melalui dan melintasi kehidupan di dunia ini. Kami juga berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani berbagai macam peristiwa kehidupan, terutama di bangsa dan negara kami, baik itu karena pandemi COVID-19 ataupun juga kecelakaan alat transportasi dan bencana alam. Mampukan pemimpin kami, pemerintah kami bersinergi untuk mengambil keputusan dalam rangka menyikapi setiap keadaan yang terjadi. Dan kiranya Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa kami, menumbuhkan semangat dan pengharapan baru di dalam menapaki kehidupan yang penuh dengan lika-liku ini. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal. Tuhan kiranya memberkati dalam pelayanan di dunia pendidikan, dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik di tengah-tengah kondisi dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan. Kiranya Kau tetap memampukan YSAK menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga sebagai wahana untuk tumbuh kembang anak-anak Tuhan yang meneladan kepada Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua sebagai gereja, supaya kami tetap bisa berfungsi untuk menumbuhkan pengharapan di tengah-tengah situasi sulit di dunia ini, supaya identitas kami sebagai gereja tidak luntur oleh karena himpitan keadaan. Mampukan kami tetap berfungsi menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terkhusus juga kami berdoa untuk kebersamaan kami gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Pekalongan Barat yang akan menyelenggarakan sidang klasis pada tanggal 30 Januari tahun 2021 di GKJ Brebes di Jatibarang. Tuhan memberkati persiapan yang sudah dilakukan juga para peserta sidang, juga situasi keamanan kesehatan, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar oleh karena kehendak-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka seiring usia mereka bertambah dengan berkat sukacita dan damai sejahtera, berkat kesehatan,
dan berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah syafaat yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah seluruh permohonan doa kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya kita dengarkan nasihat Rasul Paulus yang tertera dalam Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku.
persembahan, datanglah segera. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami boleh merasakan berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami ya Tuhan, kami tidak mampu untuk menghitung satu persatu berkat Tuhan-Mu, berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Oleh karenanya saat ini kami mensyukuri berkat-Mu dengan menghanturkan persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Oleh karenanya kiranya Tuhan berkenan menerima, mensucikan dan memberkati persembahan ini, layak kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan di Gereja Kristen Jawa di tempat ini. Selanjutnya ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mohon berkat kemampuan untuk hari-hari mendatang, boleh mempersembahkan kehidupan kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan yang layak di hadapan-Mu. Kami mohon ampun apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa yang kami lakukan karena kelemahan kami. Kesempurnaan persembahan dan doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudaraku, hiduplah dengan memaknai baptisanmu. Tuhan, tolonglah kami. Jadilah pribadi yang senantiasa mendengar perkataan Roh Tuhan. Dalam kerahiman-Mu ya Bapa, kami memohon. Kiranya dengan demikian hidup kami jadi lebih bermakna demi kemuliaan Tuhan. Syukur kepada Allah. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.